Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Fadlul Islam, bab tahdhir minal bid'ah, bab peringatan untuk menjauhi segala macam kebid'ahan. Anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Rasulullah SAW memberikan kami nasihat dengan nasihat yang sangat mendalam. Wajilat minhal qulubu, yang membuat hati bergetar. Wa dharafat minhal uyunu, yang membuat mata air berlinang, membuat air mata berlinang. Qulna ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina. Maka Al-Irbad ibn Sariyah mengatakan, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihatnya orang yang akan berpamitan, orang yang akan pergi. Maka fa'usina, berikanlah kami wasiat. Qala, Nabi bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wasam'i wa ta'ati, dan untuk mendengar dan taat kepada ulil amri. Wa in ta'ammara alaikum abdun, walaupun yang menjadi ulil amri kalian adalah seorang hamba sahaya. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Fa alaikum bisunnati, maka solusinya wajib bagi kalian untuk berpegang teguh pada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah pada keduanya, pada sunnahku dan sunnah para sahabat. Wa'addu 'alaiha bin nawajidhi, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhilah perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalatun, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Yang kedua, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tata'abbaduha, maka janganlah kalian lakukan. Fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqalan. Karena orang-orang yang ada di awal-awal Islam, artinya orang-orang terdahulu, para sahabat, mereka tidak meninggalkan bagi orang-orang belakangan maqalan, pembicaraan. Artinya tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, semuanya sudah cukup dalam masalah ibadah. Fattaqullaha ya ma'asyaral qurra'i, maka bertakwalah kepada Allah wahai para qurra, wahai orang-orang yang belajar agama. Al-qurra kita sudah bahas, artinya orang yang belajar agama. Wa khudhu tariqa man kana qablakum, dan hendaknya kalian mengambil jalan orang-orang sebelum kalian, yaitu para salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, wa qala ad-Darimi mengatakan, akhbarana Al-Hakam ibn al-Mubarak. Al-Hakam ibn Mubarak mengabarkan hadis kepada kami. Anba'ana Amr ibn Yahya. Kata Al-Hakam, Amr bin Yahya menyampaikan hadis kepada kami. Qala sami'tu abi yuhaddithu an abihi. Kata Amr, dia mengatakan, aku mendengar ayahku, berarti Yahya, menyampaikan hadis dari ayahnya, berarti dari kakeknya Amr. Qala, dia mengatakan, kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Lalu kami duduk di rumahnya Abdullah bin Mas'ud qabla salatil ghadati, sebelum salat ghadah, sebelum salat subuh.
فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. Kemudian ketika dia keluar, ketika Abdullah bin Mas'ud keluar, maka kami pun berjalan bersamanya menuju masjid. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Maka datanglah salah seorang sahabat, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Faqala, Abu Musa mengatakan, akharaja alaikum Abu Abdurrahman ba'du? Apakah Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud, keluar setelah kalian ini? Qulna la, tidak. Ya. Ibnu Mas'ud atau Abu Abdurrahman bukan keluar setelah kami, namun beliau sudah duluan. Qulna la, ya, tidak demikian. Qala fajalasa ma'ana. Maka Abu Musa al-Asy'ari pun duduk bersama kami. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Ketika Abdullah bin Mas'ud keluar dari masjid, maka kami semua berdiri untuk menemuinya. Faqala lahu Abu Musa, maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, inni ra'aitu anifan fil masjidi amran ankartuhu. Sesungguhnya aku baru saja melihat di masjid suatu perkara yang tidak aku sukai. Alhamdulillahi lam ara illa khairan. Namun alhamdulillah itu menurut saya masih perkara yang baik. Ya, maka di sini Abu Musa al-Asy'ari merasa kebingungan. Ya. Menurut beliau ini kurang baik, namun secara zahir masih bisa ditoleransi, ya, sehingga beliau mengatakan lam ara illa khaira. Ya, alhamdulillah masih suatu perkara yang baik. Ya. Qala fama huwa, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, perkara apa itu? Faqala in ashta fasatarahu. Maka kata Abu Musa al-Asy'ari, kalau engkau besok masih hidup, engkau pasti akan melihatnya. Qala ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan. Kata Abu Musa, tadi aku melihat di masjid ada beberapa orang yang membuat halaqah, duduk dalam bentuk lingkaran. Julusan sambil duduk. Yantadhiruna as-salatah, mereka melakukan itu sambil menunggu salat. Fi kulli halqatin rajulun. Setiap halaqah ada satu orang yang mimpin. Wa fi aidihim hasan. Dan di tangan mereka ada batu kerikil. Yaqulu kabbiru mi'atan. Kemudian orang yang mimpin tersebut mengatakan bertakbirlah 100 kali. Fa yukabbiruna mi'atan. Maka orang-orang yang ada di sana di halaqah tersebut bertakbir 100 kali. Fa yaqulu hallilu mi'atan. Orang yang mimpin mengatakan bertahlillah 100 kali. Fa yuhalliluna mi'atan. Maka orang-orang yang di halaqah tersebut bertahlil 100 kali. Fa yaqulu sabbihu mi'atan. Orang yang mimpin mengatakan bertasbihlah 100 kali. Fa yusabbihuna mi'atan. Maka mereka pun bertasbih 100 kali. Qala famadza qulta lahum. Kata Abdullah bin Mas'ud kepada Abu Musa, lalu apa yang engkau katakan kepada orang-orang itu? Qala ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yik. Kata Abu Musa, aku tidak mengatakan apa-apa kepada mereka karena aku menunggu fatwamu. Karena aku menunggu pendapatmu, wahai Abdullah bin Mas'ud. Ya, maka menunjukkan Abdullah bin Mas'ud adalah ulamanya para sahabat. Yang para sahabat minta fatwa Abdullah bin Mas'ud ketika Rasulullah sudah wafat. Qala afala amartahum ayya'uddu sayyi'atihim. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, mengapa engkau tidak menyuruh mereka untuk menghitung keburukan-keburukan mereka saja? Wa dhaminta lahum alla yafuta min hasanatihim syai'un. Dan katakan bahwasanya dijamin bahwasanya mereka tidak akan luput dari kebaikan sedikit pun kalau mereka menghitung-hitung keburukan mereka. Thumma madha wa madayna ma'ahum. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pergi dan kami pun pergi bersamanya.
hatta ata halqatan min tilkal hilaqi. Sampai suatu hari Abdullah bin Mas'ud menemui halaqah yang dimaksud tersebut. Faqala ma hadzal ladzi arakum tasna'una. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada orang-orang yang membuat halaqah tersebut, membuat liqa tersebut. Beliau mengatakan, ma hadzal ladzi arakum tasna'un. Apa yang kalian lakukan ini? Faqalu ya Aba Abdurrahman, hasan na'uddu bihi takbira wa tahlila wa tasbihah. Wahai Abu Abdurrahman, ini adalah kerikil-kerikil yang kami jadikan untuk hitungan takbir, tahlil, dan tasbih. Qala fa'uddu sayi'atikum. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, hitung saja keburukan-keburukan kalian. Fa'ana dhaminun alla yadi'a min hasanatikum syai'. Maka aku menjamin tidak akan ada kebaikan-kebaikan kalian yang disia-siakan sedikit pun. Waihakum ya ummat Muhammadin, ma asraka halakatakum. Kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh celaka wahai kalian umat Muhammad. Sungguh cepat sekali kebinasaan kalian. Haula'i ashabu Muhammadin bainakum mutawafiruna. Perhatikanlah mereka para sahabat Nabi, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah kalian masih banyak jumlahnya. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla. Dan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam belumlah rusak. Wa aniyatuhu lam tankasir. Dan bejana-bejana Nabi belumlah pecah. Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin au muftatihuna babi dhalalatin. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, kalian tidak lepas dari dua kemungkinan. Innakum la'ala millatin hiya ahda. Kemungkinan pertama, kalian berada di sebuah ajaran yang lebih bagus daripada ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kemungkinan yang kedua, au muftatihuna bab dhalalatin. Atau kalian sedang membuka pintu kesesatan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kalian tidak lepas dari dua kemungkinan. Mungkin ajaran yang kalian sedang terapkan ini lebih bagus daripada ajaran Muhammad. Tentunya kemungkinan pertama ini nggak mungkin, mustahil. Atau kemungkinan yang kedua, kalian sedang membuka pintu kesesatan dengan membuat ajaran baru, membuat ritual baru, membuat ibadah baru. Tentunya kemungkinan yang mungkin hanya kemungkinan yang kedua. Qalu wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illa al-khaira. Maka perhatikan apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, yang kami inginkan tidak lain dan tidak bukan hanyalah kebaikan. Yang kami lakukan ini baik, kami cuma zikir, kata mereka. Ini baik menurut kami. Qala, maka kata Abdullah bin Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyampaikan hadis kepada kami bahwasanya ada sekelompok orang yang mereka membaca Al-Quran, namun Al-Quran tidak melewati kerongkongan mereka. Wa imullahi la adri la'alla aktsarahum yakunu minkum. Dan demi Allah, aku tidak mengetahui bahwasanya kebanyakan mereka itu bisa jadi ada di antara kalian. Thumma tawalla anhum, kemudian Abdullah bin Mas'ud pergi dari mereka. Qala Amr bin Salamah mengatakan, ra'aitu ammata ulaikal hilaqi yuta'inunana yawman nahrawani ma'al khawariji. Aku melihat kebanyakan orang yang ada di halaqah tersebut, mereka lah yang menyerang kami, menyerang para sahabat, menyerang kaum muslimin di hari Nahrawan, di hari peperangan Nahrawan, ma'al khawarij, yang mereka ada di pihak khawarij. Yang perhatikan orang-orang yang melakukan kebid'ahan tersebut, melakukan zikir-zikir yang bid'ah, buat halaqah-halaqah zikir yang bid'ah, mereka ternyata bergabung bersama khawarij. Mereka berakhir menjadi orang khawarij.
yang memerangi para sahabat. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Allah lah yang mengetahui, lebih mengetahui kebenaran. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ila yaumiddin. Ya, dan di sini penulis kitab Fadlul Islam menutup kitabnya dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala syarihu wa faqahallahu. Pensyarah kitab ini mengatakan, maksud tarjamati tahdhiru minal bid'ah. Yang dimaksud dari judul bab ini adalah peringatan untuk menjauhi kebid'ahan. Bitakhwifi minha wa bayani khadariha. Dengan menyebutkan hal yang menakutkan dari bid'ah dan menjelaskan bahaya dari bid'ah. Liyajtanibaha al-abdu, agar seorang hamba menjauhinya, wala yarkanu ilaiha wala ila ahliha, dan tidak terjerumus ke dalamnya dan tidak bergabung bersama orang-orang yang melakukannya. Wa hadha al-ma'na alladhi ramahu al-musannifu taqaddamat fihi tarjamatani. Dan inilah makna yang disampaikan oleh penulis kitab Fadlul Islam yang telah disampaikan dalam dua bab yang lalu, yaitu bab yang pertama, babu ma jaa annal bid'ata asyaddu minal kabairi, dan bab yang kedua adalah bab ma jaa annallaha ihtajara taubata an sahibil bid'ati. Fawa qasada bit tarjamataini sabiqataini tahdhira minal bid'ah. Maka beliau penulis kitab ini memaksudkan di dua judul bab sebelumnya untuk memperingatkan untuk menjauhi dari kebid'ahan. Thumma khatama bihadhihi tarjamati im'anan fi tahdhiri wa iblaghan fi zajri. Dan beliau membuat judul bab ini, bab yang terakhir ini, im'anan, untuk memperdalam, ya, untuk lebih menekankan tahdhir, peringatan untuk menjauhi bid'ah, iblaghan, dan untuk hiperbolis, untuk memberikan penekanan fi zajri, terhadap larangan bid'ah. Wa ta'kidan li hadzal ma'na, untuk menekankan apa yang beliau ingin sampaikan. Li'anna al-bid'a wal ahwa'a min a'zamil adwa'i wal ilali. Karena kebid'ahan dan kesesatan adalah penyakit dan ilal dan penyimpangan yang paling besar. Alladzi maghi ayyahdharaha al-'abdu, yang seharusnya dijauhi oleh seorang hamba. Wa yanfira minha, dan seharusnya seorang hamba lari darinya. Wa yataba'ada anha, dan menjauhkan diri darinya. Li'alla tufsida dinahu, karena semua itu, kebid'ahan dan kesesatan, bisa merusak agamanya. Wa dzakara musannifu rahimahullahu li tahqiqi maqsud at-tarjamati thalathata adillatin. Dan penulis kitab Fadlul Islam untuk menyampaikan apa yang beliau ingin sampaikan, beliau menyebutkan 3 dalil. Fad-dalilul awwalu, dalil yang pertama, hadithu al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala. Hadits Al-Irbad bin Sariyah, bahwasanya beliau mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan al-haditha. Rawahu ashabus sunani illa an-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan kecuali An-Nasa'i. Wa isnaduhu qawiyyun, dan sanadnya qawi. Sanadnya kuat. Wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamati min thalathati wujuhin. Dan sisi pendalilan dari matan ini ada dari 3 sisi. Awaluha, yang pertama, amruhu sallallahu alaihi wasallam biluzumi sunnatihi. Rasulullah SAW memerintahkan untuk berpegang teguh pada sunnah Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'dihi. Dan juga berpegang teguh pada sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin, para sahabat Nabi, yang mereka mendapatkan petunjuk setelah Rasulullah wafat. Wal bid'ah laysat min sunnatihi, dan kebid'ahan bukanlah bagian dari sunnah Nabi. Wala sunnati khulafaihi ar-rasyidina, dan juga bukan merupakan bagian dari sunnah para khulafa ar-rasyidin. Bal hiya tunaqiduha, bahkan kebid'ahan itu bertentangan dengan sunnah Nabi. Fayajibu al-hadhru minha, maka wajib untuk menjauhkan diri dari kebid'ahan. Thaniha, yang kedua,
tasrihuhu sallallahu alaihi wasallam bitahdzir minal bid'ah. Rasulullah secara tegas memperingatkan kita untuk menjauhkan diri dari bid'ah. Fi qoulihi dalam sabdanya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa innahu zajrun anha wa takhwifun minha. Karena sabda ini isinya adalah zajrun, pelarangan untuk melakukan bid'ah dan memberikan rasa takut terhadap kebid'ahan. Wa thalithu, yang ketiga, ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam anna kulla bid'atin dhalalatun. Rasul mengabarkan, ya perhatikan, yang mengabarkan adalah Rasulullah, bahwasanya setiap bid'ah, setiap kebid'ahan itu adalah dhalalah, adalah kesesatan. Ya, ini yang mengabarkan Rasulullah, setiap bid'ah sesat. Tidak ada bid'ah yang hasanah. Wa dhalalu yuhdharu minhu, dan kesesatan itu harus dijauhi. Wa yan'a al-'abdu binafsihi anhu, dan seorang hamba harus menjauhkan dirinya dari kebid'ahan. Wa dalilu atsani, dalil yang kedua, haditsu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu. Annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Rasulullah SAW, dan seterusnya al-hadits. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Wa huwa azwun qadimun mawjudun fi kalami jama'atin minal mutaqaddimina. Dan ini penisbatan seperti ini adalah penisbatan yang dilakukan oleh sebagian ulama mutaqaddimin. Aqdamuhum Abu Syamata al-Maqdisi, yang paling awal menisbatkan ini kepada Abu Daud adalah Abu Syamah. Ya. Ulama yang menisbatkan riwayat di atas kepada Abu Daud adalah Abu Syamah al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Ba'ithi. Wa ka'annahu ittafaqa fi nuskhatin min sunani Abi Dawud riwayatuhu. Seakan-akan para ulama mutaqaddim tersebut sepakat bahwasanya riwayat di atas ada dalam manuskripnya Sunan Abu Daud. Walam tasil ilaina hadhihi nuskhati, namun manuskrip tersebut tidak sampai kepada kita. Artinya Syekh Shalih Al-Utsaimin tidak mendapati riwayat di atas dalam Sunan Abu Daud. Fa inna hadha al-athara la yujadu fi syai'in min nusakhi Sunan Abi Dawud. Karena athar di atas tidak terdapat sedikit pun di dalam manuskrip Sunan Abu Daud. Allati intahat ilaina, yang sampai kepada kita. Min matbu'iha aw makhtutiha, baik yang sudah tercetak ataupun yang masih dalam bentuk manuskrip makhtutah. Fi mamtaddat ilaihi al-yaddu, yang bisa kita jangkau. Sunan Abu Daud yang bisa kita jangkau, baik yang sudah tercetak ataupun yang masih bentuk manuskrip, ternyata tidak memuat riwayat di atas. Wal wujida mausulan bi isnadin 'inda siwahu, dan tidak terdapat riwayat yang mausul, yang bersambung dengan sanad 'inda siwahu, pada selain Sunan Abu Daud. Fahuwa atharun sayyarun qadimun la yu'rafu makhrajuhu. Maka athar ini adalah athar yang banyak dinukil oleh para ulama terdahulu, namun tidak diketahui sanadnya. Ya, namun walaupun demikian, karena banyak sekali ulama yang menukilnya, ya, bahkan ulama mutaqaddimin, bukan ulama mutaakhirin, menunjukkan riwayat ini ada. Ya, dan para ulama berlonggar-longgar dalam masalah asar sahabat. Ya, berbeda dengan hadis Nabi. Kalau hadis Nabi ketat, ya, tidak ada sanadnya maka tidak diterima. Adapun dalam masalah asar, perkataan sahabat, maka lebih longgar. Ya. Dan dengan banyaknya ulama mutaqaddimin yang menukilnya, menunjukkan riwayat ini ada. Wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamati, dan sisi pendalilan dari matan ini fi nahyihi radhiyallahu anhu an ta'abbudi bima lam yata'abbadhu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibn Yaman, seorang sahabat bernama Hudzaifah ibn Yaman, melarang untuk melakukan ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum bihadihi a'rafu. Karena mereka para sahabat tentunya lebih paham tentang petunjuk Nabi. Wa ala sunnatihi awqafu. Dan mereka lebih paham kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama uhditha ba'dahum huwa minal bid'ah. Maka ibadah-ibadah yang dilakukan, yang dibuat-buat setelah sahabat Nabi, setelah zaman sahabat Nabi, maka itu adalah kebid'ahan allati yuhdharu minha, yang harus dijauhi. Wa dalilu tsalitsu, dalil yang ketiga, hadits Amr ibn Salamah rahimahullahu taala. Hadits dari Amr bin Salamah bahwasanya beliau mengatakan, "Kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu al-hadits." Akhrajahu ad-Darimi fi sunanihi bitamamihi. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, takhrij oleh At-Tirmidzi, oleh Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi secara lengkapnya. Wa isnaduhu hasanun, dan sanadnya hasan. Wal haditsul marfu'u fi akhirih rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah bi isnadin akhara hasanin. Sedangkan hadis yang marfu yang ada di akhir dari athar di atas, ya, bahwasanya Nabi mengatakan anna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum, dan seterusnya. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan sanadnya hasan. Wa dilalatuhu ala maqsud at-tarjamati min wajhaini. Dan sisi pendalilan dari matan ini dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, fi inkarihi radhiyallahu anhu alaihim wa taghlidhihi al-qaula lahum. Ketika Abdullah bin Mas'ud, yaitu pengingkaran Abdullah bin Mas'ud kepada zikir-zikir bid'ah, kepada halaqah-halaqah zikir yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, yang dibuat-buat, dan taghlidh, dan Abdullah bin Mas'ud bersikap keras kepada mereka, bersikap keras dalam perkataan. Hatta qala lahum, sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin aw muftatihuna baba dhalalatin. Sungguh kalian ini memiliki ajaran agama yang lebih bagus daripada ajaran agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan. Fahum bayyana syarraini, maka Abdullah bin Mas'ud menjelaskan dua keburukan yang telah mereka lakukan. Fa imma yakunu mu'taqidina anna ma hum alaihi khairun min hadihi sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan pertama, fahum baina syarrain, tadi kata Syarih, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya yang dilakukan oleh orang-orang tersebut di antara dua keburukan, di antara dua kemungkinan. Fa imma yakunu mu'taqidina anna ma hum alaihi khairun min hadihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang pertama, mereka meyakini yang mereka lakukan itu lebih bagus daripada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa imma yakunu muftatihi babin dhalalatin bil ihdathi wal ibtida'i fid din. Atau kemudian yang kedua, mereka sedang membuka pintu kesesatan dengan membuat perkara baru dalam agama dan membuat kebid'ahan dalam agama. Maka perhatikan ya, yang dilakukan oleh orang-orang tersebut apa? Zikir. Namun bukan berarti Abdullah bin Mas'ud melarang orang zikir. Zikir itu baik. Namun yang dilarang adalah tata caranya yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka jangan dikatakan Abdullah bin Mas'ud melarang orang zikir. Tidak. Zikir baik. Namun dengan tata cara yang disyariatkan. Tidak boleh membuat zikir-zikir dengan tata cara baru yang tidak pernah diajarkan dalam agama. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Ya. Ketika suatu ibadah dilakukan tanpa ada tuntunan dari Rasulullah SAW, ya, maka yang kita larang bukan ibadahnya tersebut, namun yang kita larang adalah tata caranya yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah. Misal kalau ada orang membuat salawat-salawat yang baru yang tidak pernah ada tuntunannya, kemudian kita larang, bahwasanya adalah perkara baru dalam agama, perkara bid'ah, maka bukan berarti kita melarang orang salawat baik. Namun yang kita larang adalah tata cara salawatnya,
Ya. Wal akharu, kemudian yang kedua, sisi penilaian yang kedua, tafarrusuhu radhiyallahu anhu fihim firasatan imaniyatan bil ikhbari amma sata'ulu ilaihi haluhum. Penyampaian firasat, penyampaian firasat Abdullah bin Mas'ud, ya, yang ini dihasilkan dari keimanan beliau, ya, bil ikhbar, dengan mengabarkan kepada mereka bahwasanya perbuatan mereka akan membawa kepada hal lebih parah lagi. Innahu sata'dhumu amruhum, bahwasanya perkara mereka akan lebih parah lagi. Wa yashtaddu syarruhum, dan keburukan mereka akan lebih fatal lagi. Wattafaqa dzalika bi khurujihim bisayfi 'alal muslimina. Dan terjadi dengan benar firasat beliau ini, dengan fakta bahwasanya mereka khuruj, mereka memberontak sambil membawa pedang terhadap kaum muslimin. Mereka memberontak kepada para sahabat, mereka memerangi para sahabat. Fasara aktsaru haula'i minal khawarij, maka jadilah orang-orang yang melakukan kebid'ahan tersebut menjadi bagian dari khawarij. Fayaumu Nahrawani yaumun kana li Ali radhiyallahu anhu ma'al khawarij. Maka perang Nahrawan adalah perang, di mana pasukan Ali bin Abu Thalib ketika Ali menjadi khalifah itu melawan khawarij. Fajarathumul bid'atu al-mustasgharatu minal adhkari. Maka perhatikan, kebid'ahan yang mereka anggap remeh, sekedar dalam bid'ah dalam zikir-zikir, itu jarat, akan menyeret mereka ila bid'atin musta'zamatin minal akhtari, kepada kebid'ahan yang lebih besar, yang lebih berbahaya. Wa yakhrujuhum 'alal muslimina, yaitu keluarnya mereka, ya, atau memberontaknya mereka terhadap kaum muslimin. Mereka memerangi kaum muslimin. Ya, maka perhatikan, ya. Khawarij dimulai dengan kebid'ahan. Maka orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi, mereka selamat dari fitnah khawarij. Mereka tidak bisa dibilang khawarij. Justru orang-orang khawarij itu awal mulanya karena berbuat bid'ah, karena meninggalkan sunnah Nabi SAW. Baik bid'ah dalam amalan maupun bid'ah dalam keyakinan. Li'anna man aqama ala bid'atin wa ra'a ghairahu ala khilafiha lam yazal tahlu lahu bid'atuhu. Karena orang yang melakukan kebid'ahan dan memandang orang lain itu menyelisih mereka, lam yazal tahlu lahu bid'atuhu, maka mereka akan merasa kebid'ahan mereka itu bagus. Wa yastakhifa biqadri ghairihi, dan dia akan meremehkan orang yang lain yang tidak melakukan kebid'ahan tersebut. Wa yastabdilu halahu, dan perkaranya akan berbalik. Hatta yablugha bihi al-istighfafu ayastakhiffa bidammihi. Sehingga lama-lama ketika dia, pelaku bid'ah ini, menganggap remeh orang lain yang tidak melakukan bid'ah, ya, maka yablughu, ya, perkara ini, penganggap remehan ini akan menjadi bertambah sehingga mencapai level mereka menganggap remeh darah orang lain. Menganggap remeh darah. Ya. Pertama menganggap remeh kebid'ahan. Kemudian menganggap remeh orang yang tidak melakukan kebid'ahan tersebut. Kemudian lama-lama dia akan menganggap remeh darah orang lain. Artinya mudah sekali membunuh orang, mudah sekali menyakiti orang. Fayakhruju alaihi fayaqtuluhu, sehingga mereka pun mudah untuk memberontak, memerangi orang lain dan membunuh orang lain. Kal waqi'i minal khawariji al-awaili, sebagaimana realita yang terjadi pada orang-orang khawarij di awal-awal. Alladzina kana mubtada'a katsirin minhum hadhihi al-halu. Karena kebanyakan mereka orang-orang khawarij awal mulanya seperti itu keadaannya, yaitu mereka melakukan kebid'ahan.
Al-bid'ah tabdu sigharan hatta ta'uda kibaran. Maka bid'ah itu awalnya kecil, awalnya memang sepele. Namun berangsur-angsur akan menjadi besar. Kama qala Al-Barbahari rahimahullahu, sebagaimana perkataan seorang ulama bernama Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarh Sunnah. Ya, bosnya beliau mengatakan bid'ah itu awalnya kecil, lama-lama akan menjadi besar. Maka kita nggak boleh meremehkan bid'ah sedikit pun. Ya, nggak boleh kita mengatakan, ya nggak apa-apa sekali-kali. Nggak boleh kita mengatakan, ya terpaksa. Nggak boleh kita mengatakan, ya cuma ini kan untuk supaya tidak diomongi orang. Atau peremehan-peremehan yang lain. Ya, nggak boleh kita meremehkan bid'ah, karena masalah bid'ah masalah berat. Awalnya nampak kecil, nampak sepele, maka lama-lama akan menjadi besar, akan menjadi fatal sampai pada level tadi. Ya, mudah untuk membunuh orang lain. Waliyadzubillah. Wa hadza akhirul bayan ala hadhil jumlati min al-kitab. Dan inilah penjelasan yang terakhir dari kitab ini. Kitab Fadlul Islam. Tamma asyarhu fi majlisaini asr al-ahadi as-sabi'i wal ishrina min syahri Rabiul Awwali. Kata syarih di sini, syarah ini telah diselesaikan di dalam 2 majelis pada hari Ahad di waktu asar tanggal 27 bulan Rabiul Awal sanata sittin wa thalathina ba'da al-arba'imi'ati wal alfi pada tahun 1436 Hijriah fil Masjid An-Nabawi di Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabawi di kota Madinah. Ya, demikian pembacaan kitab Fadlul Islam kita telah selesaikan. Kita ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, dan semoga ilmu yang bisa kita dapatkan dari kitab ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.